Kita akan lanjutkan ya pembahasan untuk gas welding ya, meskipun sudah sebagian besar sudah dibicarakan pada video sebelumnya ya tentang gas welding, yaitu kita sudah membicarakan sampai menyalakan welding torch-nya dan siap melakukan pengelasan. Bahkan video tentang paddling, yaitu saat melakukan pengelasan juga sudah ada ya. Kita akan menjelaskan dengan lebih rinci tentang paddling itu ya. Ini gambarnya ya, penampakan paddle nyala netral ya. Ya, terlihat bahwa ini logam yang mencairnya ya, kelihatan ya dengan warna terang, dan di tepi-tepinya ini ada warna-warna terang ini ya. Juga di garis terang di tepinya ini juga ada bulatan-bulatan terang. Itu dengan latihan ya, itu diketahui kapan nyalanya ini benar-benar netral ya. Oke. Teknik bagaimana logam ditambahkan pada weldboard disebut dengan paddling ya, sudah. Karakteristik paddle yang ditentukan dengan memperhatikan kondisi paddle ya, dengan melihatnya ya, membantu pengelas yang berpengalaman untuk menghasilkan sambungan yang bagus ya. Ukuran diameter dari paddle proporsional dengan kedalaman penetrasi ya. Jadi tentu semakin dalam penetrasi yang diharapkan semakin diameternya semakin besar gitu ya, maksudnya begitu. Tetapi tidak benar-benar proporsional ya. Ya, maksudnya kalau kedalamannya katakanlah 1 mili ya, diameternya katakanlah 1 cm 10 kali gitu ya. Kalau kedalamannya 2 mili bukan berarti diameternya 20 mm atau 2 cm gitu. Proporsinya semakin besar yang tipis ya. Jadi artinya di bawah 20 ya, kalau diameternya tebelnya 2 mili, artinya diameternya 2 kali, bukan berarti 20 tetapi kurang dari 20. Tetapi selalu ya, semakin tebal platnya maka diameternya semakin besar gitu ya. Ini penampakan permukaan paddle menunjukkan kondisi nyala ya. Nyala netral menghasilkan penampakan paddle yang halus dan mengkilat seperti gambar tadi ya. Tepi paddle memiliki titik yang berbijar terang yang bergerak aktif ya sekeliling tepi paddle ya. Jika titik ini terlalu besar, titik-titiknya itu nyalanya tidak netral ya. Tidak netral lagi. Ya, perlu juga diperhatikan mata dari paddle yang berupa ya, serpian terang dari oksida yang mengidentifikasikan gerakan dari logam cair ya. Ya, ini adalah mata paddle-nya dan ini adalah tepi beningnya ya, seperti yang diomongkan. Kemudian nyala yang berbijar di tepi-tepinya seperti ini ya. Nah, jadi yang diperhatikan adalah mata paddle, penampakan ininya yang logam cairnya yang mengkilat, dan kemudian adanya titik-titik terang di tepinya itu ya. Nah, dengan latihan akan semakin diketahui karena setiap orang melihat gambar ini memiliki ekspresi yang berbeda-beda ya melihat gambar yang sama. Ya, ini gambar 35 tadi adalah karakteristik dari paddle nyala netral. Gambar tadi adalah gambar orang bertangan kanan, yaitu last torch dipegang dengan tangan kanan,
logam pengisinya dengan tangan kiri ya, yang dicelup-celupkan ke dalam paddle pada video sebelumnya ya. Sudut torch itu 60 derajat terhadap garis horizontal ya. Terus dengan cara ini logam pengisi di depan torch, karena kita memberi sudut 60 tidak tegak lurus, maka ada di bagian depan ya dari logam cairnya diberi pemanasan mula sehingga akan mudah mencair saat dicelupkan. Ini agak salah ini ya, terhadap garis horizontal. Jadi logam pengisi di depan torch ya, ini benar sih, logam pengisinya dekat dengan torchnya, agak di depan ya kan, agak di depan. Kemudian dia juga dekat ya dengan paddle-nya ya. Makanya logam pengisinya itu seolah-olah juga dipanaskan, diberi pemanasan mula. Saya rasa di videonya juga sudah dijelaskan ya. Bukan hanya logam pengisinya yang dipanaskan mula, tetapi juga logam induknya ya dipanaskan mula. Jadi bisa digoyang-goyangkan, tetapi sudutnya ya berdasar pengalaman yang bagus adalah 60 sampai 70 derajat ya. Mungkin saya tunjukkan. Ini untuk tangan kanan ya, dan ini bergerak ke sana ya, bergerak ke arah kiri ya. Ini tangan kanannya pegang torch, dan sudutnya ini dengan garis horizontal adalah 60 sampai 70. Kemudian ini adalah logam pengisinya ya. Logam pengisi kan ini yang nampak ini hanya kon dalam ya. Di luarnya ini ada juga kon luar ya, sehingga logam pengisinya ini juga dipanaskan ya sebenarnya ya, sehingga begitu dicelupkan ke logam cair dia segera mencair karena sudah kondisinya sudah agak panas ya, sudah di preheat dengan envelope yang luar ini. Oke, nanti dicelup-celupkan, mencair, mencelupkannya ke dalam paddle. Tidak boleh lama-lama juga, kalau tidak begitu paddle-nya mendingin dia lengket ya. Oleh karena itu ya dicelup-celupkan pada bagian cairnya ini ya, dan cepat ya, tidak terlalu lambat. Terus kemudian sudut logam pengisi ya itu 30 sampai 40 derajat ya, lebih datar berarti dibanding torchnya yang lebih tegak dibanding filler metalnya. Untuk single pass ya, yang umum dilakukan adalah forehand teknik ya, artinya seolah-olah mendorong begini ya. Kalau ini yang pegang torch, maka dia seolah-olah mendorong. Sementara yang kiri cuma dicelup-celupkan begitu. Tetapi kalau dilakukan pengelasan kedua, multipass, jadi misalnya karena tebal sekali, tidak bisa dengan single pass, harus multipass, ya, 2 layer atau 3 layer, maka lapisan berikutnya ya, supaya diperoleh hasil yang bagus, yang tadinya bergerak dari kanan ke kiri, sekarang dari kiri ke kanan ya, sehingga yang dirasakan adalah teknik backhand ya, seperti kita berjalan ke sana kan backhand ya, sementara yang ininya mengikuti filler metalnya ke sana. Begitu ya. Ya, kita sudah menyalakan paddling, sekarang mematikan ya. Ya, sudah selesai misalnya proses pengelasan. Maka tentu kita matikan katup pada torch ya. Ingat prinsipnya adalah acetylene before O ya. Tetapi tidak untuk mematikan katup torch ini ya.
kalau sudah selesai ya, maka yang dimatikan oksigen dulu ya. Jadi bukan A dulu tapi O dulu ya. Kenapa kok begitu ya? Jadi waktu oksigennya dimatikan, nyalanya menjadi nyala asetilin ya. Ini tentu sudah tidak di plat itu ya, sudah di luar ya, sudah selesai sambungannya yang disambung di luar, maka kita mematikan oksigennya dahulu, tinggal asetilinnya yang mengalir di torch ya, dan nyalanya adalah nyala asetilin akhirnya ya. Nah, kemudian kita matikan asetilinnya setelah oksigennya dimatikan ya. Hal ini memastikannya dengan cara begitu karena oksigennya ditutup lebih dulu, kemudian asetilinnya dimatikan, begitu tertutup apinya mati ya. Hal ini memastikan bahwa oksigen dan asetilin sudah ditutup ya dengan matinya api. Oke, ya cuma ini saja yang sedikit menyalahi prinsip E before O. Ya, sekarang sistem asetilin dimatikan ya, sama pada prinsipnya, tetap A before O ya. Cuma ini tadi yang berbeda ya. Ya, langkah-langkah yang dianjurkan tentu mengutamakan keamanan ya, dengan sedikit membuang gas ya tersisa pada saluran itu. Pada prinsipnya mematikan sistem las asetilin harus menjamin sudah tidak ada gas yang tersisa di sepanjang saluran ya. Kita akan mematikan saluran asetilin ya, lebih dulu karena mengikuti prinsip E before O. Ya, ini adalah ini sudah dimatikan ya di sini, dan ininya sudah mati tadi. Kemudian kita akan mematikan katup regulator dan katup utamanya ya. Bagaimana urutannya? Ini kita lakukan untuk asetilin terlebih dahulu. Ingat bahwa di torch sudah ditutup semua ya. Maka yang pertama matikan katup tabung asetilin ya. Ya, terus ini regulatornya masih terbuka ya. Yang dimatikan pertama ya, ini misalnya, tapi ini katupnya oksigen yang warna hijau. Ya, kelihatan di sini ya. Yang dimatikan adalah katup utamanya. Katup utamanya ini untuk oksigen. Untuk asetilin tentu juga ada katupnya di sana. Atau ini ya, yang merah tertutup oleh torch ini, dimatikan terlebih dahulu. Ingat regulatornya terbuka ya, jangan sampai dimatikan regulatornya dulu ya. Kalau regulatornya dimatikan terlebih dahulu, maka nanti pasti tetap tersisa gas ya di antara katup utama dan katup regulator ya. Prinsipnya kita pengen menghilangkan semua gas yang ada dari katup utama ini sampai torch ini kita pastikan habis ya. Oke, maka yang pertama dimatikan adalah katup utamanya ya, dengan ingat regulatornya masih terbuka. Nah, setelah katup utamanya ditutup ya, maka kita buka torchnya. Jangan lupa yang warna merah ya, yang untuk asetilin ya. Dengan membuka asetilin torchnya di torch, maka artinya terbuka saluran dari setelah tabung utama sampai ke torchnya asetilin ya kan. Ya, begitu dibuka semua gasnya akan keluar, mulai dari ya sebelum regulator, setelah regulator diselang sampai ke torch akan keluar ya. Begitu keluar maka pada asetilin ya indikatornya menunjukkan angka 0. Ya, indikatornya ini ya, yang asetilin begitu dibuka ini
Begitu dibuka torchnya, sementara katup utamanya dimatikan dan regulatornya terbuka, maka ini menunjukkan angka 0. Demikian juga yang debitnya ini 00 begitu, dua-duanya 0 ya. Oke. Setelah begitu, selesai, ya, sudah keluar semua, sudah menunjukkan indikatornya 0 ya, manometer maupun yang pengukur tekanan maupun pengukur debit ya. Maka berikutnya matikan katup pada regulator ya. Yang setelah dibuka kemudian matikan katup regulator, terakhir tutup katup acetylene ya. Ini sudah dipastikan. Kalau kita mengikuti langkah 1, 2, 3, 4, 5 ya, dengan posisi torch tertutup sekarang ya, maka dipastikan bahwa gas di saluran setelah katup utama sudah nggak ada ya. Lakukan hal yang sama untuk oksigen, sama ya, jadi matikan katup utama oksigen, buka katup oksigen di torch, kemudian indikatornya harus 0 semua, kemudian matikan katup pada regulator ya, terus kemudian tutup pada regulator oksigen tentu, terus tutup katup oksigen pada torch, ini salah ini ya. Jadi regulator kemudian tadinya kan dibuka di torchnya untuk mengeluarkan gasnya, maka yang nomor 5 itu tutup katup acetylene pada torch, seharusnya begitu. Oke, itulah cara paddling dan cara untuk mematikan sistem pengelasan ya. Kita masih di gas welding ya. Kita sudah sampai mematikan ya, sudah selesai sebenarnya operasional ya. Kita tambahkan teori sedikit ya. Ya, Pak, dalam proses pembakaran ya, bahan bakar apapun termasuk bahan bakar gas diperlukan oksigen ya. Mungkin mahasiswa bisa melakukan percobaan sederhana. Misalnya bahan bakar yang gampang lilin ya. Lilin kemudian kita tutup dengan gelas begitu, maka lama-lama dia akan mati disebabkan oleh oksigennya yang habis terbakar ya. Ya, oleh karena itu merupakan suatu keharusan ya, bisa terjadinya pembakaran jika ada oksigen. Oksigen bisa diperoleh dari udara luar ini, karena udara luar ini sebagian besar mengandung nitrogen dan oksigen ya. Maka oksigennya bisa diperoleh dengan udara bebas, tetapi sifatnya dengan memperoleh oksigen dari udara bebas ini ya, temperaturnya rendah, kotor, dan panas yang dihasilkan kecil ya. Untuk meningkatkan temperatur tetap panas dan juga untuk memperoleh nyala yang bersih, maka oksigen sengaja ditambahkan atau namanya oksigen enrichment ya. Ya, secara prinsip cara menambahkan oksigen dibedakan atas 4 ya, 4 cara. Ya, nanti ada gambarnya. Ya. Kita lihat sebentar gambarnya. Ini adalah menambahkan oksigennya. Ini oksigennya ditambahkan kepada aliran udara ya. Ya, ini seperti sistem NOS itu ya, kayak ini ya sepertinya. Jadi udaranya diperkaya dengan oksigen. Nah, bahkan ada yang memang bukan oksigen yang disuntikkan, tetapi NO2, N2O2 ya. Pokoknya ada nitrogen dan O2 dimasukkan, sehingga namanya NOS ya. Dengan menambahkan oksigen ke dalam aliran udara ya, akan mempercepat pembakaran sehingga diperoleh daya yang lebih besar ya,
dari engine. Terus yang kedua dengan lens atau lens itu apa ya? Lembing atau tombak ya, bahasa Indonesianya mungkin ya. Memang oksigennya ditambahkan pada nyala dari luar seperti ini ya. Oke. Pertama ya tadi dengan menambahkan oksigen ke dalam aliran udara yang mengalir ya. Tadi sudah metode disebut dengan premix ya. Beberapa sistem menggunakan oksigen 100% ya. Pada sisi masuk oksigen yang ditambahkan adalah 100% oksigen ke dalam udara ya. Hasil penelitian menunjukkan kerja sistem ini sedikit rendah, tapi lebih baik daripada yang sebelumnya yang diperoleh oksigen dari udara bebas ya. Cukup bagus ya dengan metode ini, intensitas nyala cukup bagus, campuran bahan bakar dan oxidizer cukup, dan aliran gas yang kering ya. Terutama disebabkan ini kelemahannya, perbedaan kecepatan dari oxidizer ya, antara oksigen dan udara kecepatannya nggak sama ya. Bisa meningkatkan enrichment sampai 35%, dari 26 hingga 35% ya. Jarang yang 35, sebagian besar 26 ya. Kelemahannya berisiko rusaknya burner dan kemungkinan terjadi ledakan, terutama karena oksigennya murni itu yang sedikit mengkhawatirkan ya. Dan terjadi gas sisa NOx ya, yang ini tidak baik buat lingkungan ya, NOx. Terus oksigen lensing, dan ini oksigennya tidak ditambahkan ke udara tapi ditambahkan ke bahan bakar. Terus kemungkinan yang keempat adalah menggunakan oksigen murni, bahkan udaranya tidak dilibatkan ya. Oke, kita baca saja berikutnya. Ini oksigen lensing tadi sudah saya jelaskan ya. Bisa ditambahkan di samping, di bawah, atau bahkan di nyala dari pembakaran ya. Ya, keuntungannya ya kita bisa menambahkan di mana kita mau gitu ya. Metode ketiga adalah dengan injeksi udara dan oksigen terpisah ya. Jadi oksigennya diinjeksikan terpisah dengan udaranya. Metode ini memiliki kemampuan untuk dioperasikan pada bahan bakar dengan dual phase ya. Bisa cair atau gas ya. Apapun ya, bahan bakarnya bisa diterima dan dapat diperoleh kandungan oksigen yang lebih tinggi ya. Tentu ya juga kita bisa menambah debit oksigennya sesuai kemauan kita ya. Ini sama injeksi oksigen murni itu karena oksigen sangat reaktif ya, terutama yang memiliki kemurnian yang tinggi ya. Metode terakhir keempat ini yang dipakai pada proses pengelasan adalah secara menyeluruh menggantikan udara dengan oksigen dengan kemurnian yang tinggi ya. Biasa disebut sebagai pembakaran oxy-fuel ya. Oxy adalah oksigennya, fuel adalah bahan bakarnya. Kalau bahan bakarnya asetilin maka oksiasetilen gitu ya. Proses penyampuran terjadi di saat pembakaran. Biasanya kalau di welding di chambernya ya. Mungkin perlu ditunjukkan gambar dari belum ya. Untuk alasan keamanan tidak ada proses penyampuran awal atau premix ya antara oksigen ya dengan kemurnian tinggi karena sangat reaktif. Menggunakan metode ini perbaikan proses pembakaran secara menyeluruh bisa dicapai ya. Tetapi secara biaya memang lebih tinggi karena oksigennya tadi, oksigen murni yang lebih mahal. Proses pengelasan gas menggunakan metode keempat ini dengan peralatan khusus yang mendukung pengoperasiannya ya.
alat untuk mencampur ya di torchnya itu yang skemanya kita tunjukkan pada gambar ini ya. Ini oksigennya masing-masing memiliki valve-nya ya. Ya, kalau ditutup ya oksigennya tidak bisa masuk. Kalau ditutup yang merah maka asetilinnya nggak bisa masuk karena terpisah dan dia tercampur di chamber ini. Sebelum dia dikeluarkan dari torch di depan sana di sini sudah campuran antara oksigen dan asetilin ya dengan perbandingan tertentu sesuai keinginannya. Kalau diinginkan nyala netral ya 1:1 perbandingannya ya. Begitu, dan setelah ini sebelum sisi masuk ya biasanya dikasih flashback arrestor namanya. Untuk jika terjadi nyala balik dia akan menutup sehingga tidak menuju ke tabung misalnya ya yang berbahaya ya, terutama tabungnya asetilin ya, yang berbahaya terjadi pembakaran karena tekanannya asetilin cuma 6 ya, sedangkan oksigen tekanannya lebih tinggi lagi sehingga kecenderungannya adalah ke tabung asetilin. Oke, begitulah ya. Jadi prinsipnya oksigen memang diperlukan pada proses pembakaran. Proses pembakaran tidak bisa terjadi tanpa oksigen. Ya. Oksigen bisa diperoleh dari mana saja, dari udara bebas. Tetapi jika diperoleh dari udara bebas, maka pembakarannya ya paling jelek lah. Kemudian bisa di enrichment ya, oksigennya yaitu dengan cara ya menambahkan oksigen pada aliran udara yang masuk ya, atau menggunakan lens ya, atau oksigennya dipisahkan dari udaranya, atau bahkan udaranya tidak digunakan tetapi oksigen murni yang namanya oxy-fuel ya, yang itu yang digunakan pada proses pengelasan gas ya. Cara menyampurnya adalah di welding torch ini yang memegang peran penting. Bukan berarti keamanan tidak penting, keamanan juga merupakan aspek penting ya. Karena itu dipasang beberapa back arrestor ya di sebelum torch ya, setelah regulator dan sebelum regulator itu ada back arrestornya semua. Sebelumnya ya kita sudah membahas tentang oksigennya ya, bagaimana dia dicampur begitu ya dengan bahan bakar gas ya lainnya ya. Sekarang kita lebih berbicara kepada gas asetilin itu sendiri ya sebagai bahan bakar dari las oksiasetilin. Ada 2 metode ya untuk las asetilin ini, yaitu yang bertekanan tinggi yang banyak didemonstrasikan pada video sebelumnya, dan yang bertekanan rendah ya. Yang bertekanan rendah itu yang diperoleh secara langsung ya di lapangan ya, artinya asetilinnya dicampur di tempat pengelasan ya. Kalau las yang bertekanan tinggi tidak bisa dicampur langsung begitu ya, kita beli tabung asetilin yang bertekanan ya, seperti halnya membeli oksigen. Ya, untuk tekanan rendah ya, yang tekanan rendah ada 3 cara ya mencampurkan. Prinsipnya kan karbida ya, CaC dicampur dengan air akan menghasilkan C2H2 atau asetilin ditambah CaOH ya. Nah, sekarang mencampurkan karbida dengan air ada 3 cara, yaitu dengan air dikucurkan ke karbida seperti gambar yang pertama ini. Kemudian yang kedua, karbida yang dijatuhkan ke air ya, bisa saja kan ya, maka ini juga akan menghasilkan gas
asetilin di sisi keluarnya sini, atau karbida dicelup ya ke dalam air seperti gambar yang terakhir ini. Ini kebanyakan yang dipakai oleh tukang las, itu adalah yang dicelup ini ya. Oke, itu untuk karbida yang bertekanan rendah ya. Untuk asetilin yang bertekanan rendah ya. Untuk asetilin bertekanan tinggi ya, maka bagaimana diproduksi ya bisa dilihat di gambar ya. Yang pertama, asetilin generator ini ya, tentu di sini tempat mencampurkan ya, di sini ya. Tempat mencampurkan karbida dengan air ya. Kemudian nanti dipompa menuju ke pendingin atau cooler kondensor ya. Di sini tentu dihasilkan C2H2 seperti biasanya ya. Yang dialirkan adalah C2H2-nya ya. Dialirkan ke kondensor ya, pendingin ya. Di sini setelah itu ya dikeringkan ya. Dikeringkan itu artinya uap airnya dihilangkan ya. Tapi ini masih low pressure dryer ya. Jadi pendingin pengering bertekanan rendah ya. Oke. Kemudian di sini ada acetylene purifier. Jadi dimurnikan ya. Intinya di situ menghilangkan gas pengotor ya. Semisal hidrogen sulfida dan fosgen. Mungkin saya akan sedikit mencoret-coret ya. Hidrogen sulfida atau mana ini pensilnya nggak keluar. Nah itu ya, hidrogen sulfida H2S ya, dan fosgen. Fosgen itu rumus kimianya mungkin ini ya, COCl2 ya. Ya ini fosgen ya. Dua-duanya ini beracun ini. Dua gas yang dihilangkan di acetylene purifier ini toksit ya, bersifat beracun. Nah, tapi saya pernah baca artikel ya, menggunakan ini hidrogen sulfida sebagai terapi ya, sebagai media terapi. Natur itu anunya, jurnalnya, dan harus beli kalau buka. Kalau pengen buka penuh ya, saya cuma lihat abstraknya, menarik juga ini, makanya dia masuk Natur tahun 2015 itu. Ya, kemudian selain ya, dihilangkan dua gas ini, terutama di purifier, maka ada penghilang amonia ya, yang tidak bisa dihilangkan di bagian acetylene purifier ya. Setelah melewati penghilangan amonia ini, maka kemurnian dari acetylene mencapai 99% lah kira-kira. Mungkin amonia itu rumusnya NH3 ya. Jadi yang dihilangkan adalah mana pensilnya itu. Kemudian NH3 ya. Tentu H2O sudah dihilangkan di sini, di dryer ini ya, low pressure dryer ini dihilangkan. Dryer menghilangkan H2O kan. Ya. Oke. Nah, setelah begitu setelah dihilangkan, sebentar ini tak ganti laser pointer ya, sudah.
Maka oleh kompresor ini ya didorong gas asetilin yang murni didorong ke silinder bertekanan ini ya. Silinder high pressure dryer ya, tapi melewati pengering tekanan tinggi ya. Kalau ini tadi pengering tekanan rendah, ini ada pengering tekanan tinggi, barangkali ada uap air yang ikut dalam asetilin ya. Setelah kompresor melewati pengering tekanan tinggi, kemudian dimasukkan ke dalam tabung gitu ya. Sering ya setelah masuk ke dalam tabung ya ditambahkan aseton ya ke dalam asetilin yang ada di dalam tabung tekanan tinggi tadi, ditambahkan aseton ya, seperti ini ya. Aseton itu bersifat sebagai penstabil ya. Aseton atau propanon ya, mungkin rumus kimianya kalau boleh saya tulis di sini adalah CH3 ya, 2 kali CO, ini adalah aseton. Ya, aseton ini unsur paling sederhana dari, mungkin C ya, bukan S, unsur paling sederhana dari propanon ya. Kenapa perlu ditambahkan aseton? Karena secara alami C2H2 atau asetilin itu sangat tidak stabil ya dan mudah terbakar ya. Maka ditambahkan aseton sebagai penstabil ya. Nanti kalau debitnya terlalu besar ya, maka asetonnya ikut tertarik ya bersama dengan asetilin ya. Dia akan bersifat sebagai penstabil ya. Begitu kira-kira bagaimana ya gas asetilin bertekanan dihasilkan ya, dan juga tadi telah dijelaskan sebelumnya bagaimana karbida bertekanan rendah dihasilkan ya, bukan karbida. Asetilin bertekanan rendah dihasilkan dari karbida atau karbid ya, karena itu namanya, karena ini yang sering dilakukan di pasaran yang bertekanan rendah ya, dipraktekkan, maka karena tidak bahaya ya, karena itu sering disebut sebagai las karbid ya, padahal gasnya tidak harus selalu karbid ya, bisa propana ya. Oke. Jika diurut dari posisi torch ya, kurang H ini, maka peralatan pendukung penting dari las gas adalah selangnya atau selang baik untuk asetilin, bahan bakar, maupun oksigen. Itu namanya hose ya, bahasa Inggrisnya. Kemudian regulator ya, regulator terdiri dari katupnya sendiri, katup regulator, dan penunjuk tekanan maupun debit baik untuk asetilin maupun oksigennya, bahan bakarnya karena asetilin ya. Dan yang terpenting lainnya tentu adalah tabung gas maupun tabung asetilinnya ya, baik itu asetilin bertekanan tinggi atau asetilin bertekanan rendah ya, yang karbidnya dimasukkan di tempat las, tidak di tempat
produksi asetilin bertekanan tinggi. Perlu dicatat ya, regulator gas seharusnya dilengkapi dengan flashback arrestor ya. Mungkin saya kembali ke gambar instalasi dulu ya. Jadi ini adalah regulator ya, biasanya memang regulator dilengkapi dengan flashback arrestor di sini ya. Sebenarnya sebelum dan sesudah regulator ya, itu ada flashback arrestor. Yang sebelum regulator itu mencegah flashback ke arah regulator, yang setelah regulator ya. Yang sebelum regulator mencegah flashback ke tangki, itu yang terpenting ya. Dan biasanya juga ditambahkan flashback arrestor di torch-nya ini ya. Kalau kita lihat gambarnya ini ya, kelihatan sedikit. Ini ada flashback arrestornya. Kemudian ini sebelum tangki juga ada flashback arrestor, bentuknya cuma seperti itu. Setelah regulator ya, kalau kita berjalan dari tangki ya. Dan sebelum regulator juga ada flashback arrestor ya. Begitu. Itu penting sekali karena ya tabung oksigen dan tabung asetilin itu rawan karena merupakan gas yang tidak stabil memang, dan memang itu yang diinginkan yang mudah terbakar gasnya ya. Sehingga kalau ada kesalahan ya, biasanya itu ya operasional yang tidak benar ataupun kesalahan manusia ya, human error ya. Padahal kecepatan reaksinya ya, kalau ini misalnya menyala ada flashback ini, api balik begitu, kemudian dia terpicu, kecepatan reaksinya itu 2 kali kecepatan suara ya. Maka jika tidak ada pengaman ya hampir tidak mungkin ya ada intervensi manusia ya untuk menghentikan nyala dari oksigen maupun asetilin sehingga dia mencapai tabungnya yang menghasilkan ledakan ya. Karena itu tanpa adanya pengaman ya, skenario terburuknya adalah ledakan itu dari tabung dengan tekanan yang tinggi ini. Oke. Oleh karena itu dilengkapi dengan flashback arrestor ya. Kalau standar EN itu standarnya negara-negara Eropa ya. Itu singkatnya mungkin Europe Nation ya. Itu pelan-pelan menggantikan standar DIN ya. DIN itu kan Jerman ya. Memang Jerman dikenal merupakan negara pusat teknologi di Eropa. Meskipun kalau kita sendiri ke Jerman tuh tidak kelihatan ya teknologinya, tetapi dikatakan bahwa banyak teknologi berasal dari Jerman ya, terutama material. Teknologi material itu banyak yang dari Jerman. Tidak seperti misalnya Singapura gitu ya. Itu kelihatan kan negaranya maju gitu. Di mana-mana ada pameran kecanggihan dalam tanda kutip. Kalau di Jerman itu ya kuno-kuno saja kelihatannya. Sama Australia juga gitu ya. Kita ke Australia itu bahkan apa ini? Sama saja. Saya hidup di Australia lama ya, 4,5 tahun. Ya, cuma sana politik dan hukum yang bagus ya, stabil gitu. Ya, dan teratur. Ya, EN ini standar
Eropa yang pelan-pelan menggantikan standar DIN-nya Jerman ya. Tapi masih dipakai standar DIN, terutama karena tidak semua yang distandarkan DIN masuk ke dalam standarnya EN. Ini ada beberapa peralatan atau apa yang tidak masuk ke standarnya EN. Sedangkan ISO standar internasional ya yang diharapkan. Ya, menurut standar EN maupun ISO nomornya itu paling tidak dua perangkat ada dalam flashback arrestor atau pencegah nyala balik itu. Ya, tapi biasanya ya sekalian, daripada cuma 2 atau 3 ya 4-4-nya ada. Berikut adalah gambarannya ya, gambaran teknologi flashback arrestor itu atau pencegah nyala balik. Ini keluar dari sebelah kiri ke sebelah kanan ya, gasnya ya. Maka yang pertama check valve ya, check valve-nya ini ya, check valve ini. Dengan check valve ini tidak mungkin harus ada gas yang mengalir ke sana agar terbuka ya. Kemudian ada ini apa namanya ya? Tadi disebutnya apa? Cut-off thermal ya, atau thermal cut-off valve ya, itu. Ini adalah bahannya ini terbuat dari material yang sensitif terhadap thermal ya, misalnya plastik atau timah begitu, sehingga dia akan meleleh kalau kena panas, kalau ada flashback, sehingga dia akan menutup secara permanen. Itu katup suhunya ini ya, karena didorong oleh gas di sini. Kemudian ini adalah flame arrestor ya. Flame arrestor itu adalah pendingin ya, terbuat dari media porous NiCr ya. NiCr itu bersifat mendinginkan. Kalau Anda memeriksa cupnya di boiler ya, cupnya boiler itu kan harus kuat terhadap abrasi ya, dan juga terhadap panas ya. Maka biasanya dikasih NiCr ya, dikasih nano coating tipis begitu NiCr ya, sehingga di daerah di dalamnya ini tahan terhadap panas yang diberikan itu ya. Tapi perlu diingat ya bahwa nano tube itu bukan wall tube-nya di boiler itu juga perlu menyerap panas ya. Nah itu, maka perlu teknologi khusus ya. Jangan-jangan kita bisa menahan panas tapi panasnya tidak bisa tertransfer ke tube. Oleh karena itu nano tube-nya itu biasanya dibuat porous ya. Oke. Ini adalah NiCr ya, terbuat dari NiCr yang disintering ya, disinter ya, berupa media porous NiCr. Chrome nickel, steels ya, dan ada steelnya, sehingga campuran antara steel, chrome, nickel ya. Oke, terus kemudian ini ada ditambahkan katup tekanan ya, ini dia akan mengunci secara permanen ya, jika ada perubahan tekanan. Oke, mungkin ini ada penyaringnya juga ya, untuk agar gas yang masuk ini benar-benar bersih, sehingga alat flashback arrestornya ini awet.
Mungkin kita jelaskan ya bagaimana dia bekerjanya. Jika ada aliran dari kiri ke kanan ya, maka check valve ini terbuka ya, sehingga bisa keluar ke sana melewati media porus, kemudian ke arah sana ya. Ini masih terbuka ya kondisinya kalau ini dalam kondisi normal ya. Sehingga ini bisa lewat sini, keluar ke sana ke arah kanan ya. Itu kondisi normal. Kalau ada aliran balik ke arah kiri gitu ya, karena ada flashback tadi, atau aliran ke sananya mati misalnya, ya, maka pegas ini akan mendorong katup ini ke sebelah kiri ya, gitu kan? Ini sangat sensitif, sudah diukur sedemikian ya, harus ada aliran baru terbuka. Kalau tidak ada aliran, apalagi ada aliran balik ke sana, ya, maka justru ini tertutup ya. Apanya? Check valve-nya, itu cara kerjanya. Oke. Itu kalau alirannya, sehingga kalau ada flashback ini menutup yang ini check valve ini. Tapi check valve aja belum cukup ya, seperti saya katakan tadi reaksinya berjalan sangat cepat ya, sehingga mungkin panasnya ini menyebabkan rusak ya bagian sini dan check valve-nya tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu ada flame arrestor yang berupa media sinterit chrome nickel yang disinter, itu media porus dari chrome nickel. Namanya adalah flame arrestor ya, penahan nyala. Sehingga yang masuk ke daerah sini pasti jauh lebih dingin daripada yang sini ya. Kalau sini menyala, yang sini tidak panas karena gasnya harus melewati media porus ini dari NiCr yang disinter ya. Oke, sehingga ini tidak rusak bagian ini, terlindungi oleh panas yang kembali. Itu yang fungsinya dari flame arrestor ini. Kemudian kalau ada nyala balik, suhu yang tinggi melelehkan ini plastik atau timah ya, yang sebelah sini ini dia akan meleleh sehingga ini terdorong oleh pegas ini maju ya, maju ke sana kan ya, menutup arah ke sana ya, menutup aliran ke sana karena ini maju ke sebelah kanan ya. Itulah 3 pasangan alat yang bekerja saling terintegrasi ya, satu sama lain. Juga dilengkapi kalau perlu ini namanya katup tekanan ya. Ya, katup tekanan ini jika ada tekanan karena didorong oleh pegas ini, ketika ada aliran balik ini mendorong ini bagian ini katup tekanan, sehingga katup tekanannya ini bergerak ke arah kiri ya. Ini ada pasangan pegas-pegas sedemikian ini seperti dudul gitu. Ya, ini maju ke arah kiri, kemudian ini nggak kelihatan ya, ini ada gotrinya ini, begitu ini bergerak ke kiri, gotrinya turun ke ini, rumahnya ini ya. Klek gitu kan. Begitu dia turun ngunci ini, ya dikunci permanen ya. Klek, ya, mengunci permanen sehingga ya, tidak ada aliran ke sebelah kiri lagi ya. Oke, dan yang ini ada penyaring yang meyakinkan bahwa gas yang mengalir ke dalam flashback arrestor ini bersih sehingga alat ini awet ya. Ini bisa dipakai berkali-kali ya. Begitu ini katup tekanannya menutup ya, kejadian paling buruk ya. Kalau di sini ada flashback, kemudian ini mencair ya, ininya menutup ya, kemudian
ini bergerak ke kanan menutup dan ini juga nyundul, njedul gitu, menyundul ini. Katup tekanannya bergerak ke kiri, kemudian gotrinya ini turun, ngunci ini, ya. Nanti di sini ada indikatornya ya, indikatornya merah gitu biasanya. Karena ini bergerak ke kiri, panelnya terbuka, tanda merah, tanda ini menutup back arresternya ini. Maka ya bisa dibuka ini, diganti yang ini, yang terbakar ini, elemen katup suhunya ini diganti ya, dengan yang baru, kemudian ini digerakkan ke kanan lagi ya. Ya, setelah diganti ditutup, terus ini digerakkan ke kanan, nanti ada bar hijau gitu, karena pergerakannya ke kiri ke kanan, maka yang nampak merah, yang nampak hijau gitu ya. Begitu yang nampak hijau, maka bisa beroperasi lagi dengan mengalirkan gas ke arah sana ya. Demikianlah, maka ini desain yang cukup rapi dari flashback arrestor. Saya mencoba menuliskannya dalam kata-kata apa yang saya jelaskan itu tadi ya. Saya rasa ini persis dengan, ya hampir persis lah. Silahkan dibaca sendiri dengan yang saya jelaskan itu tadi ya. Mungkin saya baca cepat saja ya. Check valve dengan sistem pegas tekan menghalangi aliran gas balik dalam skala milibar ya, kepekaannya ya. Ketika gas mengalir balik secara tiba-tiba dari tekanan kerja maksimum. Check valve mencegah bahaya bercampurnya bahan bakar dengan oksidan ya, seperti oksigen dan udara bertekanan pada sisi masuk dari check valve ya. Jadi tidak bisa oksidannya balik gitu intinya. Hanya dengan check valve saja belum bisa menghentikan api balik atau flashback. Suhu tinggi yang diakibatkan nyala api yang melewati check valve bisa menyebabkan kerusakan permanen. Perangkat keamanan ya berupa flame arrestor tadi, media porus mencegah nyala, menghentikan api balik sembari memberi perlindungan terhadap check valve. Ya jelas ini ya. Media porus hasil proses sintering baja chromium nikel NiCr akan menyerap panas dan menurunkan suhu hingga di bawah temperatur nyalanya. Dengan cara ini penyalaan pada sisi masuk ya dapat dicegah ya secara efektif. Penampang-lintangan dari perangkat didesain dengan kesempurnaan yang tinggi untuk menghalangi sesedikit mungkin penurunan tekanan. Katup termal yang akan secara permanen memutus aliran gas saat terjadi api balik. Ya tadi katup termal itu yang ada plastik atau timah di ujungnya tadi ya. Katup gas ini yang katup tekanan dengan elemen yang peka terhadap suhu. Oh ya sudah tadi ya. Tetap peka terhadap suhu, timah atau plastik tetap pada posisi terbuka dan akan segera tertutup begitu suhu naik hingga temperatur tertentu. Jauh sebelum perangkat keamanan mencapai temperatur kritis yang akan menyebabkan pemantikan. Perangkat pengaman ini juga dilengkapi dengan tambahan katup yang sensitif terhadap tekanan ya, yang paling belakangan tadi. Ya, untuk memberi keamanan maksimum. Katup tekanan ini menghentikan aliran gas secara permanen saat terjadi aliran gas balik atau tekanan kejut yang ditimbulkan oleh adanya api balik. Penyaring kontaminan tambahan melindungi katup tadi, penyaring yang hitam tadi, check valve terhadap kontaminan sehingga menjamin umur perangkat. Ini ada video ya tentang produk mereka ya, ini video jualan sih sebenarnya, yaitu Ebeda dan WIT ya. Ini dua-duanya flashback arrestor ya, kita lihat nanti dua-duanya juga
buatan Jerman ini. Ibeda itu saya rasa Jerman juga. WIT itu jelas Jerman ya. Nah, ini adalah yang Ibeda. Ya, ini memenuhi standar IN berarti standar Eropa ya, dan ISO. Ini cek valve-nya, ini flame arrestor yang dari pendingin itu tadi, yang dari Hinderit NECR. Cek valve-nya ini menghalangi aliran kembali ya. Ya. A gas non-return valve or check valve alone, however, cannot stop a flashback. The flame would pass through the device, causing irreparable damage to the gas non-return valve. The flame arrestor of the Ibeda safety ini yang dari NECR itu yang disinter untuk pendingin lah prinsipnya. This feature absorbs the pressure surge which is caused by a flashback and cuts off the incoming flame. A sintered flame arrestor made of chromium nickel steel cools down the flame below its ignition temperature. This way, a gas ignition on the inlet side is effectively prevented. The perfectly designed cross-section of the Ibeda safety devices. Ini masih berbicara tentang ini flame arrestornya ini. In the event of a burnback, the entire safety device can heat up excessively, resulting in the ignition of the gas. The thermal cutoff valve, however, permanently interrupts any further gas flow in the event of such a burnback. Yang thermal ini, thermal cutoff. Ini elemen yang ya, meleleh ketika panas sehingga dia menutup permanen. Ini yang mematikan di sini ya, ini pressure sensitive ini apa gotri-nya ini yang menutup permanen ya kalau ini bergeser ke sana. Nah ini menutup permanen gotri-nya. Ya harus di reset begini kalau ingin bekerja lagi ya. Oh ini ada katup ya, penyaringnya sama ya, jadi ada ini ya 4 elemen, ada 4 semua ini, ada minimal 2 ya, sudah bisa diterima standar EN ataupun ISO. Kita lihat yang WIT ini paling ya hampir sama ya. Flammable gases and oxygen are indispensable in industrial applications. For example, for welding and cutting, for heating, forming, hardening, or for surface treatment. Ya, untuk tidak hanya untuk welding saja ya. Pokoknya pengaman gas. Fuel gases such as acetylene and ethylene, propane and propylene, butane or methane, or hydrogen mixed with oxygen have proven their value and are safe when handled correctly. Harus di-handle correctly, itu penting. However, a dangerous situation can arise at any time. Besides technical faults, the cause in most cases is just incorrect operation and human error. Ya. Sumber kesalahannya bisa human error atau kondisi operasi yang salah. Ini
Kecepatannya tadi berapa tadi? 2 kali kecepatan suara ya. Worst case scenario, explosion of the compressed gas cylinder or gas tank. The flashback arrestor provides protection against such catastrophic failures. A multi-stage Bentuknya juga protection mirip ya. system based on the dry flashback arrestor that VIT launched on the market around 70 years Cuma ago. yang bikin WIT sama beda gitu aja. Revolutionized accident prevention with fuel gases and are used throughout the world today. A modern quality flashback arrestor made by VIT has at least 3 protection elements: a gas non-return valve, Sama check valve, flame arrestor, flame arrestor, and a temperature-sensitive cutoff temperatur sensitif, cut off, bentuknya beda aja. a pressure-sensitive cutoff Pressure valve sensitif also dengan ensuring maximum safety. gotrinya itu tadi. Let's have a look at the principle behind the flashback arrestor in more detail. If a hazardous situation arises and unwanted gases flow through the pipeline, the spring-loaded non-return valve will come into action. Ya ini It kalau stops ada the aliran material balik instantaneously, menutup ya check valve-nya. thereby preventing the formation of an explosive gas mixture. If, on the other hand, the flashback occurs, this will be stopped immediately by the key element of the flashback arrestor. Ini The hollow cylinder. kalau ada flashback maka yang menahan panasnya ini flashback arrestor atau ini ya serbu NICR biasanya. Are based on the highly porous structure of the cylinder. Incoming flames break up into an extended labyrinth, thereby losing their energy and cooling. Any flame is extinguished in a fraction of a second. The temperature-sensitive cutoff valve is the third important protection element. Ini yang The integrated temperatur plastic sensitif valve sama ya. The spring-loaded valve triggers before the device can heat dangerously. This automatic interruption of the gas supply prevents a critical ignition temperature from forming at the gas inlet. A dangerous backburning is stopped at source and remains without damage. For maximum safety, VIT also provides a pressure-sensitive cutoff valve. Ada juga for various pressure models. sensitive cut off. This additional protection element Ini kalau dijedul ya sama dengan tadi ya, mundur, interrupts the ininya gas supply ngunci gitu. permanently. What makes it unique? A red alarm indicator makes every single flashback visible. Gas flow is only opened again Ya ini mengembalikannya. Ya, This method ensures that no dangerous situation remains unnoticed and prevents the safety device from potentially heating. The flashback arrestor is effectively protected against dirt by a filter in the gas ada inlet. filternya juga. Flashback arrestors from VIT are compact and robust. They can be installed anywhere irrespective of the orientation. For maximum safety, the fuel gases and oxygen supply should be provided with a flashback arrestor. In many countries, this is already required by law. Ya, Choose the original for durable, low maintenance and high quality with verified safety. banyak ya ukurannya, produk-produknya. Comprehensive quality management system with 100% testing ensures a consistent safety and quality level for every flashback arrestor that leaves the VIT factory. The certifications for VIT safety devices include BAM and UL and correspond to all relevant standards. For example, DIN EN 730 Part 1 or ISO 5175. Safety begins with the product label. Nah, Thus, for labelingnya example, flashback arrestors, according to EN 730 Part 1, must be labeled with the following information: number of the standard, standarnya, manufacturer name, model name or type designation, gas nama, types at maximum operating pressures, kondisi operasi, flow direction, arah aliran ya. safety elements of the device. Ini ada 4 berarti. Certification number of Flashback external arrestor, testing apa ini? provides the Valve-valve-nya certainty ini. that compliance with 3 the standard valve-nya. has been inspected by an independent authority. For complete traceability of every individual device, the article number,
Ada nomornya di sini. as well as the serial number. Jadi jika ada sesuatu bisa di-trace. The labels also provide practical marking options to note the date of the next test directly on the Oh, ini device. tes-tesnya ya. Tanggal-tanggal tes mungkin dimasukkan di situ. Flashback arresters made by VIT have been providing reliable protection for decades, having proven their effectiveness millions of times. VIT provides a complete product range for safety when using gases. No matter what gases you're working with, what flow rate or connections you require, VIT has the right device for every application. Besides brass, you can also choose from a wide range of stainless steel arresters. Oh, Laboratory bahannya bisa applications stainless steel using ataupun hydrogen are just some examples. brass ya. And if Kuningan. desired, our engineers will design and develop a solution to meet your specification requirements exactly. Rely Bisa juga on minta expert knowledge and experience desain on tertentu ya VIT yang dibutuhkan. for your safety. Ya, begitulah kira-kira ya. Mudah-mudahan dengan video singkat ya, video promosi, 2 video promosi dari EBEDA dan WIT itu tadi memperjelas ya bagaimana flashback arrestor bekerja ya. Kita mungkin sudah sampai pada bagian akhir dari lasgas ya. Jadi welding rod atau filler metalnya atau logam pengisi ya, bahasa Inggrisnya ada 2, bisa welding rod, bisa filler metal, kadang-kadang filler rod, namanya bervariasi, ditambahkan untuk mendapatkan logam tambahan, untuk mendapatkan bentuk dan kekuatan yang sesuai ya. Jadi ya rasa-rasanya video sebelumnya itu yang di videokan adalah yang menggunakan logam pengisi ya, yang menggunakan welding rod. Meskipun ya ada beberapa aplikasi di pengelasan lasgas ini tidak menggunakan logam pengisi atau biasa disebut autogenous ya, artinya dia tidak menggunakan logam pengisi, mencairkan logam induknya saja ya. Beberapa logam pengisi ya yang biasa digunakan antara lain mild steel ya, biasanya dilapisi tembaga biar tidak karat ya. Kemudian cast iron, stainless steel, kuningan, aluminium ya, aluminium banyak, ada yang di drawing, ada yang di ekstrusi, ada yang di cast ya, di cor. Ada yang tersedia dalam lapisi fluk, contohnya ini tadi, bukan ya, ini tadi pencegah karat ya. Ya, ada yang dilapisi fluk, terus ukurannya biasanya 36 inch, agak panjang 1 meter lebih ya. Kemudian diameternya ini 16, 32 inch, atau kalau dalam 32 satuannya ya, seperti terlihat pada slide ya. Kemudian AWS number itu kodenya untuk welding rodnya itu GB45, GA dan seterusnya. G itu masuknya lasgas, kemudian B atau A itu A ulet dan B getas ya, yang B berarti getas, hasilnya nanti yang A ulet ya, tergantung keinginan, kita ingin sambungan yang getas sama sambungan yang ulet. Kemudian diikuti oleh kekuatan tarik maksimumnya ya, angkanya ini, atau ultimate strength ya, jadi 45, 50, 60 dan seterusnya. Itu adalah ukuran standar dari AWS. Mengenai diameternya berapa yang dipakai, itu ada rule of thumb-nya, yaitu dia setengah sampai 3/4 dari tebal plat yang dilas ya, kalau kita ngelas plat. Berarti ya itu, kita harus menyesuaikan
antara setengah sampai 3/4 tebal plat dari diameter yang tersedia. Itu. Terus mengenai jenis-jenis ini ya, karena las gas ini mulai oksiasetilin, las gas oksiasetilin mulai jarang digunakan ya, mulai terdesak dengan las listrik. Mungkin penggunaannya terbatas jika kita ngelas brass atau kuningan ya, maupun copper atau perunggu itu ya. Itu masih menggunakan las gas, ataupun jika kita melaksanakan bracing ya, bukan welding, maka digunakanlah las gas ini ya. Sehingga kita bisa sebenarnya sering juga diaplikasikan di lapangan. Itu logam pengisinya ya, kita potong strip dari logam induknya ya. Jadi dipotong saja dan itu dijadikan sebagai logam pengisi. Ya. Karena tidak tersedia di pasaran secara luas sehingga harganya mahal dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya kalau cuma ngelas baja atau apa ya, potongan dari logam induknya saja yang dipakai sebagai logam pengisinya. Itu. Oke. Kalau kita beli dari BOC ya, jadi setiap penjual itu menyediakan standar yang disarankan. Ya, misalnya untuk bahannya iron, maka nyalanya netral, jenis filler rodnya apa gitu ya, semua disediakan, ada tabelnya. Ini untuk produknya BOC, blok ini. Untuk gas iron nyalanya netral dan seterusnya, hampir semuanya netral ya. Ada yang harus netral gitu, misalnya stainless ya, iron, stainless steel, molybdenum miring. Ada yang sedikit carburizing, berarti sedikit banyak asetilinnya. Kalau yang lain ini malah disarankan sedikit oxidizing, lebih banyak sedikit gas oksigen ya dari nyala netralnya. Tapi sebagian besar netral. Begitu ya. Ya, nggak tahu ini masih banyak dipakai apa enggak SOP ini, karena seperti saya katakan tadi bahwa las busur gas itu mulai terdesak oleh las listrik dalam aplikasinya ya. Ini bisa kita rasakan sih dalam kehidupan sehari-hari. Dulu orang las pagar besi itu kan dengan las karbit ya. Sekarang udah pakai las listrik semua itu. Mungkin yang tipis-tipis itu aja yang baru diaplikasikan menggunakan las karbit ya. Oke. Berikutnya, bagaimanapun baiknya peralatan yang disediakan ya, unsur manusia welder mengambil peran yang sangat besar dalam menghasilkan kualitas sambungan las dengan gas ini, gas. Misalnya oksiasetilin ini ya, the man behind the gun itu selalu lebih penting daripada gunnya ya. Cowboy-nya lebih penting daripada pistolnya ya. Sebelum menerapkan pengelasan dengan logam pengisi di lapangan ya, jadi menerapkan las gas maksudnya dengan filler metal ini, welding rod, orang yang belajar pengelasan harus dapat menghasilkan 5 buah sambungan bagus, paling tidak dengan panjang 5 inch ya. Jadi 5 sambungan bagus dengan panjang 5 inch. Ada syaratnya ini, tidak terputus, tidak terjadi lubang tembus dan lurus ya. Bitnya lurus, bahkan lebarnya seragam ya. Ini contoh yang diterima lah ini, termasuk lurus dan bitnya seragam, lebarnya seragam, juga lurus pada yang harus disambung tersebut.
Demikianlah mungkin akhir dari diskusi tentang las busur gas, khususnya las oksiasetilin.